Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Mas Bowo, Pak Karel dan Pak Yusri kembali bertamu ke rumah panjenengan untuk wawancara sekitar tahun 1965. Pak Suwarto sehat? Kabarnya gimana? Agak keras sedikit ya. Pak Suwarto sehat? Sehat? Kondisinya sehat nggak? Ya, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dari sini ke atas sehat. Sehat. Ini enggak. Oh, nje. Masih semangat? Masih ya? Masih, alhamdulillah. Ya Pak Suwarto, ini saya mohon maaf mengajak teman-teman. Ya. Jadi nambah saudara ya. Ya. Nambah saudara. Mohon maaf kalau merepotkan Pak Suwarto. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin Pak Suwarto terkait dengan sekitar 65 pemberantasan PKI, PGRS, Paraku, J. Bapak bisa ceritakan kondisi Pontianak sekitar tahun 65, sekitar 30 September itu gimana kondisi Pontianak, Pak? Ya, waktu saya cerita apa yang saya ingat ya. Iya. Jadi tahun 65 saya masih ada di Kodam 12 dan jabatan saya Biro Latihan di bawah Asisten 2 Operasi Kodam. Jadi tahun 65 itu pimpinan saya Letnan Kolonel Kistam. Beliau adalah gembong PKI, ya, menjabat Asisten 2 Kodam 12 dan panglimanya waktu itu Jenderal Riyakudu, terus Jenderal Witono, dan tahun 65 ada gerakan PKI di sini, yaitu pasukan-pasukan yang dari pusat Jakarta pada datang ke sini untuk mengatasi gerakan-gerakan PKI yang ada di Pontianak tahun 65. Yang pokoknya mau menangkap gembong PKI-nya Sopyan, ya. Ketua. Ya, Sopyan itu PKI di Kalimantan Barat. Dan ditangkap Pak Sopyan di daerah Terentang, ya, oleh pasukan khusus dari pusat. Dan tahun 65 itu juga 40 hari wafatnya Jenderal Yani dengan berapa asisten-asistennya, dan Letnan Kolonel Kistam yang PKI itu belum ketahuan, masih ikut 40 hari di Kodam. Jadi setelah 66 baru ketahuan bahwa beliau adalah gembongnya, jadi ditangkap. Ya, nah, terus sudah itu operasi pencarian dari rumah-rumah di kota Pontianak, mencari anggota-anggota PKI yang ada di rumah-rumah. Bahkan di sini juga perencanaan kubu-kubu PKI pada sembunyi di sini. Tapi saya
tidak sampai ke sini, saya hanya sampai ke kota, dapat satu orang PKI yang sudah kenal sama saya sebetulnya. Waktu saya belum tahu bahwa dia itu PKI, udah kenal sama saya. Biasa Sendoguro itu. Rumahnya di belakang perdagangan itu. Ya. Jadi tahunya saya bahwa dia PKI waktu ketangkap dari rumah yang saya datangi, dia ada di situ. Rupanya dia memang betul PKI. Jadi kenalnya setelah saya menangkap dia di kota Pontianak ini. Nah, kalau soal Sopyan itu oleh pasukan khusus sampai ke Terentang, itu saya hanya mengenal saja, hanya tahu saja. Ya, yang saya betul-betul bisa nangkap seorang PKI ya di kota itu. Gitu. Dulu peran Itu Bapak tahun 65. peran Bapak dulu apa untuk memberantas PKI itu? Bagaimana? Peranan Bapak dalam penumpasan PKI apa? Peran saya? Ya. Waktu saya, karena saya sudah jadi perwira operasi saya, sehingga saya mencari orang-orang PKI yang ada di kota. Jadi peran saya, satu, mencari, dua, mengamankan Pontianak dari rencana-rencana PKI itu. Ya. Bapak periksa enggak? Hah? Bapak periksa enggak? Setelah ditangkap, Bapak periksa enggak orang-orang PKI itu? Bagaimana? Setelah Bapak tangkap, Bapak amankan orang-orang PKI itu, Bapak periksa enggak? Oh, enggak. Jadi enggak. Terus ditangkap oleh asisten satu di Kodam. Ya, lepas dari saya. Nah, saya hanya satu itu saja yang saya tahu betul-betul PKI-nya. Tapi yang lain saya tidak tahu. Terus kawan saya, tetangga saya ini di situ yang pangkatnya pembantu letnan, namanya sama dengan saya, Suwarto. Itu rupanya pemimpin PKI membawai beberapa perwira Kodam yang sudah jadi PKI. Di antaranya pembantu Letnan Suwarto itu adalah gembongnya PKI. Ya, jadi dia membawai anggota-anggota PKI yang tentara perwira itu yang kemarin saya ceritakan pulang dari sekolah perwira dari Cimahi itu rupanya di bawah pimpinan pembantu Letnan Suwarto PKI. Itu di situ tuh, di gang itu rumahnya. Udah. Terus sampai sekarang Suwarto itu sudah bekerja mungkin di perusahaan kelapa sawit mungkin. Ya, yang saya tahu. Berarti masih hidup Pak Suwartonya? Masih hidup, sehat. Ya. Ya. Masih ada kesempatan ketemu sama saya juga. Waktu itu, waktu dia belum pergi dari kota, masih sempat. Tapi saya sama sekali, yang namanya Suwarto itu, sampai saya ke Kodam 12, dicurigai bahwa ini Suwarto, ini PKI. Bukan saya. Ada tetangga saya itu Suwarto ada. Saya bukan PKI. Saya dari Kodam 12, jabatan saya rolat, saya bilang gitu. Sebab dulu ada
intelnya Pak Bambang sudah meninggal dari Tegal itu. Sempat juga saya diinterogasi bahwa saya ini bilangnya PKI. Itu saya bilang salah tangkap Pak. Pak Bambang salah tangkapnya bukan Soeharto, saya ada itu Soeharto lagi tetangga saya. Jadi saya Soeharto kan satu Kodam 12 sama Bapak. Iya saya tahu dia Pak Bambang gitu. Tapi Pak Soeharto rupanya PKI. Ya Soeharto sana itu bukan Soeharto saya. Saya dilepaskan dah, ikut dia, itu tangkap malah. Berarti di dalam Kodam 12 waktu itu banyak yang terlibat PKI, Pak? Jadi yang banyak terlibat perwira pertama. Kalau perwira menengahnya tidak ada. Hanya satu aja itu Pak Kisam itu, Letnan Kolonel Kisam. Nah, perwira pertamanya banyak. Ya, yang lulusan sekolah dari Cimahi, ya itu yang banyak. Kalau yang aslinya Kodam 12 sini tidak ada. Pasukan-pasukan batalion yang PKI ada nggak, Pak? Batalion PKI yang di depan yang berhadapan dengan Malaysia. PKU itu batalion 444 Diponegoro dari Semarang. Itu yang betul-betul sudah masuk PKI, batalion 444. Ya, itu asramanya di Semarang itu. Ya, tugas di sini di depan sana dijagoi Babang, berhadapan sama PKU. Ceritanya berhadapan, tapi sebetulnya tidak berhadapan, masing-masing. Jadi kalau ada perintah operasi dari asisten 2 Kodam 12 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Kisam, pasukan-pasukan dari sini dikirim ke sana, ketemunya sama batalion 44, bukan sama PKI-nya. Nah, itu. Jadi tidak sampai nangkap PKU-nya tidak bisa nangkap. Ya. Pak, Bapak dulu waktu mau Dwi Kora ada ngelatih sukarelawan nggak? Ya, saya waktu Dwi Kora melatih sukarelawan ibu-ibu Gerwani. Ibu-ibu Gerwani itu kan keluarga PKI ya, Gerwani. Terus ibu-ibu Kartika Chandra Kirana itu ibu-ibu tentara. Saya melatih di kota itu. Jadi latihannya sampai ya kurang lebih 3 bulan lah. Saya melatih ibu-ibu Gerwani dan ibu-ibu Kartika Chandra Kirana. Tapi hanya latihan saja, maksudnya untuk kekuatan dia lah, supaya siap siaga kalau ada kejadian apa-apa. Untuk ibu-ibu Kartika Chandra Kirana. Tapi kalau ibu-ibu Gerwani, memang dia sudah secara rahasia sudah siap menghadapi yang akan datang PKI. Jadi dia sudah siap. Kalau ibu-ibu Gerwani sama sekali hanya untuk Kodam 12. Tidak untuk kemana-mana. Tapi kalau yang Gerwani memang sudah disiapkan untuk gerakan di Pontianak. Setelah anggota-anggota PKI di Pontianak ditangkap, diproses hukum enggak, Pak? Bagaimana? Setelah anggota-anggota PKI Pontianak ditangkapin, diproses hukum enggak? Atau langsung masukkan penjara? Langsung saja ke penjara sana di Sungai Raya. Ya, jadi prosesnya di sana.
Ya, bukan dari asisten satu Kodam 12, enggak, langsung aja ke sana. Jadi prosesnya di sana. 10 tahun dia dibui dan dihilangi haknya. Setelah 10 tahun dia pada keluar. Malah ada yang keluar yang memang sudah kenal sama saya, pada datang sini, duduk sini. Ya, dulu kursinya bukan sini, kursi ban karet dulu sini. Itu pada datang ke sini. Malah ada yang kawan saya yang namanya Supardi itu, pangkatnya letnan, dia bekas pembina Depo Pendidikan di Mengkayang. Dia sudah pernah dapat biaya dari saya, dari pusat, dari Jenderal Yani. Saya yang bawa, terus saya serahkan sama parti itu. Terus saya dikasih sama parti itu 250.000. Ini untuk Pak Warto. Ya, udah. Ya, dia datang ke sini, sudah selesai penjara, nagih. Nagih apa kamu? Kan dulu Pak Warto sudah pernah saya kasih 250. Itu kan kamu ngasih, bukan pinjam. Itu, jadi udah, ini ada. Sudah habis lah soal itu. Saya bukan pinjam, kenapa? Saya kasih sama 25.000. Asal kawan datang sini yang dari penjara, saya kasih 5.000. Ya, bab, ya kasihan lah. Soalnya haknya hilang. Jadi hak tentaranya hilang. Tapi terus di masyarakat, ya dia terus entah kerja apa, enggak tahu saya lagi. Ya. Operasi Dwi Kora yang diutus menjadi Panglima Komando Tempur Dwi Kora adalah Brigjen Suparjo. Seingat Pak Soeharto, hubungan Brigjen Suparjo dengan Pangdam Musanif Priyakudu bagaimana, Pak? Jadi soal Pak Suparjo akrab sama Pak Jenderal Priyakudu, saya kurang begitu tahu ya. Ya. Apa akrab waktu itu enggak tahu saya. Hanya waktu Jenderal Suparjo datang dan bermalam di rumah-rumah perwira yang sekarang jadi pasar itu, saya tahunya itu aja. Tapi kalau keakrabannya sama Pak Priyakudu, saya kurang. Biasa kan kalau jenderal-jenderal bertemu kan biasanya tidak, pokoknya hampir-hampir rahasia lah. Mungkin karena Pak Suparjo PKI, terus Pak Priyakudu Panglima Kalbar, ada gerakan PKI, ada gerakan ini, mungkin omong-omongannya rahasia saja itu. Sebab dulu waktu PKI hidup di Pontianak, itu gedung Pancasila yang sekarang jadi Bank Kalbar, itu dulu gedung Pancasila itu adalah rata-rata yang make orang-orang PKI itu. Ya, jadi bukan dari tentaranya, tapi dari PKI banyak rata-rata make gedung itu Pancasila. Ya.
Bapak tahu nggak waktu tanggal 30 September 65 Brigjen Suparjo tuh ke Jakarta? Saya tahunya Jenderal Suparjo di sini. Waktu Jakarta saya tidak tahu, juga tidak dengar. Ya. Ya, Pak, Jenderal Suparjo kan ditugaskan ke Bengkayang, posnya diminta ke Bengkayang dalam rangka operasi di Kora. Ya. Nah, kalau cerita tentang itu bagaimana, Pak? Mungkin ada benarnya kalau Pak Suparjo memang dia kan termasuk tokoh PKI ya, berangkat ke Bengkayang, ya berangkatnya secara rahasia juga ke sana. Jadi saya tidak tahu kalau dia ke Bengkayang, saya tidak tahu. Jadi memang tidak ada apa secara formal ya, karena jenderal kan level jenderal biasa disambut secara saya tidak tahu. Apa? Oh, memang rahasia ya. Ya, itu benar. Ada mau tanya, Pak? Enggak. Baik, Pak. Pas PGRS Paraku, Bapak ini ya tadi ya dikatakan ada peran apa ya? Gimana? Pas PGRS Paraku udah pensiun ya, Bapak ya? Waktu apa? Pas PGRS Paraku udah pensiun, Bapak ya. Banyak yang terlibat nggak, Pak? Itu, Pak, anggota-anggota dari Kodam itu, Pak, yang membela mereka gitu. Dari Kodam nggak ada ya. Nggak ada. Malah mereka yang melawan itu, Pak ya. Menumpas, Pak ya. Hanya perwira yang lulusan Cimahi yang memang sudah kemasukan PKI di sekolahannya sana di Cimahi, itu saja yang pendukungnya PKI di Pontianak. Pontianak, Pak ya. Ya. Tapi dia tidak bergerak secara fisik walaupun dia jadi PKI. Sebab dia kan masih anggota Kodam 12 waktu itu. Jadi dia bergerak secara fisiknya tidak ada. Berarti dapat dikatakan bahwa Brigjen Suparjo itu bergerak sendiri, Pak ya, secara ini, Pak. Beliau kan masuk perwira tinggi, Pak ya. Hanya beliau satu-satunya, Pak ya. Ya mungkin tidak ada instruksi apa mungkin ke anak buahnya gitu ya. Perwira pertama yang lulusan dari Cimahi mungkin. Iya. Mereka semacam berkomplot, Pak ya. Iya. Oh iya. Baik. Sebab semuanya itu gerakannya rahasia terus itu. Pak, kalau Cimahi, lulusan Cimahi maksudnya Rindam ya, Pak? Rindam. Secapa. Cimahi itu sekolah perwira ya, Secapa. Siapa? Cimahi, lulusan Cimahi ya, sekolah perwira. Sekolah perwira. Sekolah perwira, pokoknya pendidikan militer lah di sana. Ya. Mungkin dari situ ya. Ya. Yang alumni sana ya, yang di Cimahi itu ya pendidikan senjata, ya pendidikan sekolah perwira di sana. Sampai sekarang masih ada. Ya. Kalau terkait Pak, satu lagi, kenapa yang saya lihat di PGRS Paraku, Pak, kebanyakan nama-namanya orang Tionghoa yang terlibat di situ. Ya, kebetulan juga karena di Kalimantan Barat kan banyak Tionghoanya, tapi dia tidak menunjukkan bahwa betul-betul ini PKI. Rata-rata orang tidak tahu kalau si Cina itu. Cina itu paling lihai lah pokoknya, bisa merahasiakan. Jadi gerakan Paraku terkenalnya hanya di perbatasan saja. Padahal mungkin di dalam Kalimantan Baratnya, di daerah suku-suku Dayak, banyak komunis Cinanya ya. Ya, Cina kan yang ke sini kan jurusannya dulang emas. Iya, Montrado. Tapi sebenarnya di samping dulang emas, dia menghidupkan komunisnya. Itu. Secara
Dan ada petanya, itu Pak ya? Waktu petanya sudah Cina termasuk. pada pergi semuanya kan karena ada operasi dari Siliwangi itu. Ada operasi Siliwangi menumpas. Ya. Siliwangi. Banyak tinggalan-tinggalan Cina yang dia lari ke komunis, tinggalan-tinggalan banyak emas, rumah. Itu. Masuk sampai ada mesin jahit, Pak. Ya. Mesin jahit, ada emang apa peralatan-peralatan itu yang ada di museum. Sampai punya keluarga di daerah Cina itu. Obat-obatan Cina. Di Sibo itu. Tapi udah meninggal lah. Ya. Itu nempati rumah bekas Cina. Rata-rata Cina cari emas di sana di Kalbar itu. Jadi sekarang udah agak susah emas itu sebab udah ditanami kelapa sawit semua rata-rata. Ya. Ada anggota jemaat kita yang di sana itu kurang lebih ada 3 keluarga sudah kesulitan mencari emas. Keluarga jemaat Ahmadiyah lokal biasa Pak Rustandi habis bulan baru berangkat ke sana. Tapi nanti sudah ada mubalik baru di Sibo, mungkin tidak ke sana lagi. Nah kemarin habis peristiwa masjid kita dirusak, itu mubaliknya istirahatin 3 hari sampai hari Jumat besok kosong sana keluarga. Itu si perusaknya masih ada ditangkap di Kodam itu. Hanya yang bikin kesal sama kita ini, sama jemaat, Pak Sutarmiji, Gubernur Kalbar. Bagaimana dia kok datangi ke Kodam, terus potret bersama sama pengkhianat-pengkhianat itu. Nah, terus datang jemaat dari utusan dari pusat datang ke sini. Kemarin ini udah pulang, terus ke Sintang. Saya tanya sama beliau, kenapa Pak Gubernur, Pak Sutarmadi kok bisa ikut-ikut? Ya memang dia biang karoknya. Jawabnya gitu, dari pusat itu. Tapi saya tahu kalau Pak Sutarmiji itu dia partainya P3. Iya. P3 Masumi itu dia. Gabungan. 15 tahun yang lalu kan papan jemaat ini diturunkan sama Pak Sutarmiji waktu beliau jadi wali kota. Nah, gerakan ini di Sintang ada selentingan pengarahan dari beliau itu. Jadi kita dari pusat disuruh tidak usah dilawan, biarkan saja, nanti Allah Ta'ala yang akan menghinakan orang-orang ini. Memang kalau jemaat kita, 1 tidak berpartai, 2 loyal kepada pemerintahan, itu aja. Dan tidak pernah membuat huru-hara, tidak. Udah keputusannya dari pusat begitu. Terus Allah Ta'ala
mewahyukan kepada Zat Mirza Ghulam Ahmad, ini muhinun man aroda ihanataka, dan ini muinun man aroda ihanataka. Aku, Allah, akan menjaga orang-orang yang ada di dalam rumahku, artinya ada di dalam jemaatku, akan dijaga oleh Allah. Kedua, Allah berjanji akan menghinakan siapa saja yang menghina engkau. Ini muhinun man aroda ihanataka. Aku akan menghinakan pada siapa saja yang menghina engkau. Itu hanya itu saja. Doa orang-orang Ahmadi kalau dikhianati kepada siapa saja, itu saja. Tidak usah dilawan dengan fisik. Betul. Tidak perlu. Enggak, Tapi Allah saya Ta'ala jadi yang ingat akan- satu, Pak Soeharto, peran Mas Yumi tadi ya. Hah? Mas Yumi, partai pada masa itu. Ya. Nah, pada saat kejadian 65 tuh apa Mas Yumi perannya di situ? Kan Bisa dibubarkan. Mas Umi Ah, kan dia nom- hilang terus muncul. apa? Kan termasuk besar ya. Siapa tuh saat yang pemilu meneruskan yang ahli hukum itu? Nasir. Siapa Muhammad itu? Nasir. Yang di Jakarta? Yusril. Yusril. Sama ini. Iya, itu meneruskan kan? Yang meneruskan Mas Umi. Nasir muda. Nasir muda. Itu Nggak, Mas Umi pada dari zaman-zaman itu. zaman dulu kala Ya. sudah menolak sama Jemaat Ahmadiyah. Ya. Nggak kaitannya Sampai- dengan dia hubungannya dengan Ya, komunis sampai maksudnya. sekarang jatuh sama P3 Jatuh sama hilangnya. ketiga. Ah. Termasuk Pak Sutarmadi ini, Tarmidi. Nah, dia loyal dia. Jadi kalau saya sih sebetulnya pejabat negara harusnya lah netral lah, harusnya jangan memburu kepentingannya sendiri, ya enggak? Ya udah Pak Soeharto, mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih atas kesempatan Pak Soeharto yang sudah membersamai kami kurang lebih 2 jam ini. Terima kasih atas sambutannya, minuman, sajian dan sebagainya. Saya harap pertemuan kami dengan Pak Soeharto tidak berhenti di sini dan silaturahmi tetap terjalin. Jadi saya berharap Pak Soeharto, kami semua mendoakan Pak Soeharto tetap sehat, panjang umur dan murah rezeki. Amin. Mungkin Pak Soeharto ada yang ingin disampaikan? Saya pun sangat terima kasih atas kedatangan saudara-saudara kita, Pak Bowo, Pak Yusril, dan beliau semuanya. Saya sangat terima kasih. Ya, tambah saudara yang dari Sumatera, dari Brebes, ketemu lagi di sini. Jadi saya minta kepada bapak-bapak yang sudah pernah ke sini, jangan hanya 1 kali ini saja. Setiap ada kesempatan, silakan. Ya, menghibur sama-sama orang dari rantau. Saya termasuk perantau ini. Sama, saya juga Ya. tahu Pak. Nah, ini gara-gara Pak Bowo ini, kita jadi banyak saudara ini. Banyak cucu, nambah cucu. Ya. Nambah cucu. Ya Pak, Kalau Pak Bowo asli Jawa, Kebumen. Kebumen. Ya, saya udah sampai ke Bumen waktu latihan. Anu ada Ya, saya pertempuran Sidobunder. Apa? Wangon. Di gedung apa? Jadi Gedung Ombok. Tinggalan Belanda itu apa? Oh, Gombong. Ya, Gombong ya. Gombong. Iya. Benteng Gombong. Ya, di Benteng. Saya udah ke sana tuh. Nah, Pak, ya. foto-foto. Ya. Foto-foto. Foto-foto. Bapak di sini aja enggak apa-apa. Nah, Yang mau foto-foto. sini Pak, orang Brebes ini. yang nyatu Orang Brebes, orang Sumatera Selatan. Wong Kito. Gue mau